Triwulan kedua di tahun anggaran 2023 ini, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui UPTD Samsat Kota Tanjung Pinang belum mencapai target yang ditetapkan. Nah, sebenarnya mengapa hal ini bisa terjadi dan seperti apa nih ketaatan masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor milik mereka? Nah, untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Kepala UPTD, Pengelola Pendapatan Daerah Kota Tanjung Pinang Muhammad Hanafiah yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Hanafi? baik aja, Bu. Baik. Pak Hanafi, hari ini kita akan berbincang terkait ketaatan masyarakat Kota Tanjung Pinang membayar pajak nih Pak. Nah, lalu untuk saat ini seperti apa nih Pak ketaatan masyarakat Kota Tanjung Pinang membayar pajak dari tahun ke tahun Pak? Oh, terima kasih, Bu. Kalau kita melihat dari data yang ada, ketaatan pajak masyarakat Kota Tanjung Pinang di dalam bayar pajak kendaraan itu meningkat, Bu, ya. Ya. Cuma eh, kalau hitung dari tahunan itu, Bu, dalam satu tahun itu memang naik turun, Bu, fluktuatif. Tapi kalau dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya. Oke, baik. Berarti memang ketaatan membayar pajak masyarakat Kota Tanjung Pinang itu untuk tahun ini meningkat. Tapi kan memang Meningkat. ternyata untuk target triwulan kedua yakni 50% kan memang tidak tercapai. Tapi kan tadi Iya, Bapak Bu. sempat menyampaikan bahwa ketaatan pajak masyarakat itu naik turun. Nah, ini kenapa nih Pak naik turun? Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih biasanya penyebabnya? Ya, tentunya salah satu penyebab adalah pertama tingkat ekonomi masyarakat Tanjung Pinang, Bu, itu kan tentunya sangat berpengaruh di dalam penghasilan mereka. Sehingga tentu otomatis kan juga berpengaruh di dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ah, yang kedua, Bu, ya masih adanya kendaraan-kendaraan bermotor di Kota Tanjung Pinang yang berasal dari daerah luar, Bu, yang belum selesai pengurusan mutasinya. Sehingga hal ini juga sangat berpengaruh di dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan setelah mereka selesai mengurus mutasi kendaraan, mungkin dapat meningkat nanti pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjung Pinang. Oke, Pak, ini kan target di triwulan kedua itu adalah 50%. Nah, memang kan Ya, tidak tercapai nih Pak. Memang saat ini ya. berapa Pak capaian persenan dari yang sudah tercapai? Untuk saat ini, Bu, sudah mencapai untuk bulan tanggal sekarang ini, Bu, sudah mencapai 58,33%, Bu. Memang 0,33 Sudah masuk persen. triwulan ketiga ya Pak ya? Iya, sudah. ah, ah. Oke, Memang pada waktu itu kita kalau tanpa denda itu baru 46,5%. Tapi kalau dengan denda itu sudah 47%. Ya, waktu hitungan triwulan kedua tadi, Bu, dan penghitungan target tadi. Tapi insya Allah, Bu, ini ada pergerakan naik. Sekarang sudah 58,33%. Mudah-mudahan meningkat terus dari Oke, hari ke mungkin hari. sebelumnya bisa kita menjelaskan kepada masyarakat. Jadi memang hitungan triwulan itu per 3 bulan ya Pak Ya, Hanafi? Pak. Ya, Bu. Per 3 bulan. Oke, lalu Pak Hanafi sebenarnya kalau dari Samsat Kota Tanjung Pinang sendiri nih Pak, seperti apa nih cara dari Samsat untuk mengatasi penunggakan pembayaran kewajiban pajak ini Pak? Tentunya kami, Bu, di dalam strategi kami adalah tentunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, apalagi kita sudah ada pelayanan antar jemput, Bu, namanya Pelantar Emas yang merupakan salah satu inovasi daripada Samsat Tanjung Pinang, Bu. Ya, mungkin nanti masyarakat mungkin yang lagi sibuk bekerja nanti tinggal mengcall saja kepada eh, pihak petugas dari pelayanan antar jemput pembayaran pajak Samsat Ayu Pinang, Bu. Yang kedua, tentunya strategi kami dalam rangka untuk meningkatkan pembayaran pajak, ketatan masyarakat membayar pajak adalah dengan meningkatkan razia nantinya, Bu. Tentu ini kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, sehingga dengan razia ini dapat menjadi shock terapi bagi masyarakat di dalam membayar pajak kendaraan motor. Oke, baik.
Berarti dari Samsat Kota Tanjung Pinangnya sendiri memang sudah ada beberapa program diantaranya pembayaran pajak dijemput ke rumah, seperti itu ya Pak? Iya Bu, Oke. Pelantar Emas. Kita program Pelantar Emas, pelantar antar jemput Samsat Tanjung Pinang. Nah, Pak Hanafi, mungkin ada lagi Pak program-program yang mungkin bisa mengetuk hati masyarakat nih Pak, biar sadar mau bayar pajak. Ada nggak Pak? tentunya kita meningkatkan sosialisasi kepada ke tentunya ke pemukiman masyarakat Bu, ke ini apa ke daerah-daerah yang tentunya banyak dihuni oleh masyarakat. Tentunya kita nanti akan meningkatkan apa program sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Itu mungkin salah satu program yang akan kita laksanakan. Yang kedua nanti kita juga akan juga ke perguruan tinggi, Bu. Ke perguruan tinggi tentunya kita mengajak adik-adik mahasiswa agar dapat membantu kita di dalam memberikan himbauan kepada masyarakat Tanjung Pinang. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Oke. Pak, tapi Pak Hanafi kan sampai hari ini masih ada masyarakat yang sudah ada beberapa program seperti Pelantara Emas yang pajaknya dijemput, tapi belum mau nih membayar juga. Nah, ini seperti apa Pak? Apakah ada sanksi tegas yang sekiranya dilakukan Samsat ketika ada orang individu tidak membayar pajak, gitu Pak? Ada nggak sanksinya? Sanksinya ini belum ada Bu, cuma denda Bu. Sanksinya adalah denda. Keterlambatan itu kita kena denda sebesar 0,5%. Uh, Oke. Cuman sanksinya denda itu aja Bu, untuk saat ini. Dendanya itu telat per hari atau telat per bulan nih Pak? Per tahun, per tahun. Tahun. Oke, Ya, baik. dia kan tahunan, kan pajaknya tahunan. Tapi nanti hitungannya kan per bulan anunya. Per bulan, Dendanya. berarti hitungan Ya, dendanya ini per bulan ya Pak? ya nanti dari tahun keterlambatan itu dihitung lah per bulan itu. Oke, baik. Pak Nafi, tapi kan kalau tidak salah nih Pak, Samsat itu punya program pemutihan pajak. Nanti mungkin boleh Bapak koreksi jika saya salah. Iya. Pemutihan pajak ini kan dalam artian bunga dan pajak di tahun-tahun sebelumnya jika tidak dibayarkan, maka nanti ketika ada pemutihan cukup yang di tahun itu saja dibayar. Benar Pak, pemutihan itu seperti itu ya? Kalau pemutihan sebelumnya seperti itu, Bu. Ah, ah. Sekarang Sebelumnya, Bu seperti ya, apa? kalau yang sekarang ini kita belum ada juknis, Bu. Jadi kita belum berani, Bu. Karena ini baru ini kan kebijakan Bapenda atau Pak Gubernur melalui Bapenda, Bu ya. Jadi kita belum berani menyampaikan, Bu, secara juknisnya. Karena belum ada juknis yang diberikan oleh Bapenda. Karena ini kan baru isu aja, Bu. Baru tentunya baru isu yang kami tentunya kalau kan belum berani untuk mengatakan kepada masyarakat, kecuali sudah ada ini Bu, pergubnya itu pergubnya untuk pemutihan baru kita berani untuk mengatakan Tapi kepada Pak, masyarakat. dengan tahun-tahun sebelumnya, ini kan masyarakat ada nih rumor, nanti aja deh bayar pajak udah terlanjur ada bunga, kita tunggu pemutihan aja. Karena memang ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi belum ada nih di tahun ini. Pemutihan Iya, sendiri kalau memang ada, itu keuntungan untuk daerahnya seperti apa Pak? ya keuntungan daerahnya ya tentunya akan banyak meningkat Bu, pembayaran secara kuantitatif tentunya akan meningkat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Tanjung Pinang. Iya, karena kan dari segi tunggakan kan masih banyak, Bu. Dari segi tunggakan yang dari data kami ini kan masih banyak, sehingga kami mengharapkan dengan adanya pemutihan ini, masyarakat yang masih menunggak ini akan membayar pajak kendaraan tersebut. Karena tergendalanya tadi, Bu, karena tadi masyarakat kan masih banyak yang menunggak pembayaran pajak mungkin dengan keadaan ekonomi dia yang sekarang ini, ya mungkin mereka agak berat untuk membayar dengan tunggakan-tunggakan atau dendanya sekalian. Jadi eh, salah satu faktor yang membuat terlambat kita juga eh, target tak tercapai itu karena tunggakan tadi Bu, gitu masih banyak di masyarakat untuk membayar pajak. Itu sekitar 7 miliar Bu. Kita ini kan sekitar 7 miliar. Itu adalah total
yang belum tunggakan. membayar ya Pak ya? Ya, untuk kita kan belum hitung lagi nih Bu. Kemarin tim penagihan sudah berjalan dan berangsur sudah menurun Bu tunggakannya. Ini hitungan tahun kemarin. Ah, ah. Dan ini kita belum melakukan verifikasi lagi Bu. Berapa? Ini kan lagi dihitung nih lagi sama tim penagihan berapa realisasi terhadap tunggakan tersebut. Kalau rata-rata per tahunnya pajak di Kota Tanjung Pinang sendiri pendapatannya bisa berapa Pak Hanafi? Ya Bu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, rata-rata pajak di Kota Tanjung Pinang pendapatannya per tahun bisa sampai berapa nih Pak? Ya, kira-kira sampai sekitar 75 miliar Bu. 70 miliar. 25 miliar per tahun 100 ya atau Pak? 75 miliar. Iya, 100 atau 75 miliar. Oke. Baik, Pak. Lalu di era digital seperti ini, selain tadi pembayaran pajak dijemput hingga ke rumah nih, adakah mungkin layanan elektronik atau digital yang untuk mengurus administrasi dan juga registrasi pajak nih, Pak? Ada Bu, kita ada e-Samsat namanya. Pembayaran digital e-Samsat. Jadi Pembayaran selain untuk pembayaran, e-Samsat ini melayani pelayanan apa aja nih, Pak? e-Samsat hanya untuk 1 tahun Bu, pembayaran pajak kendaraan 1 tahunan aja, tidak 5 tahunan. Ah, jadi untuk pembayaran pajak tahunan aja Bu, 1 tahun. Lalu dengan adanya layanan digital dari e-Samsat ini, minat masyarakat untuk membayar pajak meningkat nggak, Pak? Ya, memang meningkatnya tidak berapa besar Bu. Iya, ya mungkin mudah-mudahan eh, dapat meningkat terus lah Bu. Karena ini kan Samsung ini kan programnya sudah 2 tahun yang lalu. Ya, ya jadi kita harapkan masyarakat juga menggunakan pelayanan digital melalui e-Samsat. Nah, Selain melalui e-Samsat, lalu juga datang ke lokasi ya, dan juga petugas Samsat yang bisa sampai datang ke rumah untuk menjemput pajak nih, Pak. ya. Adakah mungkin tempat lain atau instansi-instansi yang bekerja sama dengan Samsat sendiri untuk membayar pajak, Pak? Atau bisa melalui bank juga atau seperti apa nih, Pak? Eh, kita Bu, pelayanan ini Bu, tentunya di samping tadi Bu, e-Samsat dan pelayanan terjemput, kita juga ada mobil Samsat keliling Bu, dan mobil Samsat bergerak. Jadi mobil pelayanan ini tetap ke daerah-daerah pemukiman masyarakat Bu, yang saat ini untuk Sambar 1 Bu, di Jalan Pos Pasar, sedangkan untuk eh, Sambar 2 itu di eh, dekat Matahari Bu, dengan Matahari. Di kilometer 8 ya, Pak ya? Ya Bu, ya. Oke. Pak, selain tunggakan pajak di Kota Tanjung Pinang, ada masalah apa lagi nih Pak terkait mungkin administrasi atau mungkin plat nomor yang tidak ada atau mungkin surat-surat tidak lengkap? Apa nih Pak yang paling mendominasi permasalahan administrasi dan juga registrasi kendaraan bermotor di Tanjung Pinang? Jadi masalah registrasi kendaraan bermotor ini adalah belum balik namanya masyarakat di dalam kepemilikan kendaraan. Jadi menyangkut KTP. Ya, ini kan tentunya diharapkan masyarakat dengan adanya program pemerintah yang sekarang ini yaitu pembebasan biaya balik nama kedua, jadi agar dapat melakukan proses pengalihan alih nama. Jadi dapat tentunya dengan program ini benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengurus biaya balik nama tersebut. Karena ini Oke. program pemerintah selama setahun. Mudah-mudahan masyarakat dapat tergerak hatinya untuk mengurus biaya balik nama tersebut. Oke, berarti selain ada tunggakan pajak, ada juga masyarakat yang Belum balik belum nama. membalik Balik nama ya istilahnya ya Pak Iya, ya. jadi harus Kendaraan. pemilik pertama. Oke, baik. Lalu Pak, dalam waktu dekat adakah mungkin dari Samsat sendiri mempunyai program atau apa nih Pak, ide lah untuk meningkatkan administrasi dan juga mempermudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi, registrasi, pengurusan surat-surat kendaraan bermotor milik mereka? Izin Bu, ini kan bukan ranah kami Bu. Jadi ini Oke. kan ranah kepolisian.
Ya kami Hmm. ranah kami hanya pajak kendaraan bermotor aja, Bu. Ya, Lalu, nah, oke. siap. Kalau begitu ada nggak nih Pak ide atau mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Mungkin program kah atau mungkin siapa yang pertama kali membayar pajak yang selalu tepat waktu dari tahun ke tahun akan diberikan reward atau seperti apa? Nah, kita memang Bu, selama ini dalam program reward itu adalah memberikan ini Bu, penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan, Bu. Penghargaan ini dari Bapak Gubernur, Bu. Dari Bapak Gubernur dan diberikan pada saat acara-acara Agustus nanti, Bu. Pada saat 17 Agustus mungkin macam tahun kemarin kan di acara 17 Agustus Hari Kemerdekaan. Itulah reward yang diberikan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan di Kota Tanjung Pinang. Oke, baik. Berarti memang sudah lama ya Pak ada reward kepada Iya, pembayar pajak yang cuma baru taat. setakat Nah, kedepannya apakah ada penghargaan. lagi nih Pak? Kedepannya, Ya, Bu. kedepannya apakah ada lagi dari Samsat sendiri punya ide-ide terbarukan atau mungkin program? Ya, kita ya mungkin nanti akan tentunya berkoordinasi dengan pihak Bapenda. Ya, mungkin kita dalam bentuk barang atau apa, Bu. Ya, misalnya ya berupa cenderamata. Tapi ini kan harus dianggarkan dulu, Bu. Ya, harus dianggarkan. Nah, selama ini kita juga di samping penghargaan juga kita berikan ini, Bu, berupa cenderamata yang ya itu pun kita kerjasama dengan pihak jasa raharja, dengan pihak bank untuk memberikan cenderamata tersebut. Ya, mungkin ke depannya agak lebih besar tentunya kan harus melalui penganggaran. Ya, demikian Oke. Bu. Oke, baik. Pak Hanafi, terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini, Pak. Ya Bu. Apakah ada hal yang ingin disampaikan dari Samsat kepada masyarakat nih, Pak? Pertama, saya tentunya atas nama eh, Samsat Tanjung Pinang mengharapkan agar masyarakat selalu taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena pajak ini sangat penting bagi pembangunan di Provinsi Kepri karena salah satu komponen dalam penerimaan daerah Provinsi Kepri adalah melalui pajak kendaraan bermotor. Jadi apapun yang dibangun oleh Pemprov Kepri ini salah satu sumbernya adalah pada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, saya tentunya mengharapkan agar masyarakat Tanjung Pinang dapat menggunakan program pemerintah yaitu pembebasan bea balik nama kedua agar dapat memanfaatkan dan eh, pengurusan di dalam pengalihan kepemilikan kendaraan tersebut. Karena pembebasan balik nama kedua ini tentunya sangat berguna, sangat meringankan beban masyarakat di dalam pengurusan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, kami mengharapkan agar di samping taat membayar pajak juga masyarakat agar taat di dalam berlalu lintas di jalan raya. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Hanafi telah sama-sama Bu. menyediakan waktunya untuk berbincang bersama kami di Mata Angin hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih. Semoga informasi dan juga perbincangan kita tadi saat barusan ya Pak Hanafi bisa mengetuk hati masyarakat untuk sadar membayar pajak tepat waktu ya Pak. Karena kan pajak sendiri uang yang diberikan kepada pemerintah akan dikelola dan akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri ya Pak Hanafi. Oke. Oke, baik, terima kasih pemirsa TV telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Semoga perbincangan saya bersama Pak Hanafi tadi bisa menjadi informasi bermanfaat terkait pajak kendaraan dan juga beberapa program yang memang sudah diadakan oleh Samsat. Nah, saya Yuliandini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya. Sampai jumpa.